Oke Bang. Ya. Jadi gimana? Sudah selesai melaksanakan pemeriksaan tadi di Jakarta ya. Jadi Mbak Emilia diberikan 25 pertanyaan hari ini. Semua sudah dijawab sesuai dengan fakta dan adanya. Tinggal nanti saksi-saksi pendukung akan diperiksa dalam waktu dekat. 25 pertanyaan itu terkait apa aja Bang? Terkait dengan pemalsuan. Pemalsuan. Tadi dilampirkan juga barang bukti baru. Mungkin? Sudah kita lampaikan. Akte cerai, bukti bahwasannya Mbak ini nggak pernah tinggal di apartemen itu, dan bukti KTP, surat domisili wilayah di sana, sudah kita lampirkan lah semua bukti terkait. Bahwasanya tidak ada hubungannya seorang Emilia dengan Jakarta Selatan. Apalagi apartemen yang disebut, Emilia tidak pernah tinggal di apartemen itu. Ini kan terkait pemalsuan data ya atau dokumennya. Mungkin pasalnya sendiri dan ancamannya berapa Bang? Itu pasal 242 ya. Ancaman hukuman maksimal itu 5 tahun atau 6 tahun. Yosep mana Yosep? Mau pulang ya? Silakan. Ya, maksimal 7 tahun penjara. Oh, 7 tahun. Nah, kehadiran Mbak Fendi sendiri apakah juga dimintai keterangan sebagai saksi? Tidak, Feni tidak dimintai keterangan sebagai saksi. Kita nggak pengen kadang ada di sini. Feni juga tidak ada kaitannya di dalam laporan ini. Cuma Feni datang untuk membackup moral Mbak Emilia. Mbak Emilia mungkin perasaannya setelah dimintai keterangan gitu, artinya kan proses hukum berjalan, apakah ada lega atau seperti apa? Mudah-mudahan bisa diadili, sikap adil kayak gitu. Itu aja, karena saya merasa sudah dirugikan gitu. Berarti ada yang dirugikan apa aja Mbak? Terkait dokumen-dokumen itu. Apa yang dirugikan Mbak? Apa Mbak? Ngomong aja. Apa yang? Kerugian yang dialami. Secara moral, mental, materi semua saya kena, karena saya juga dijelek-jelekan di media sosial waktu itu. Di mana? Di media sosial saya dijelek-jelekan. Seperti apa Mbak dijelek-jelekannya Mbak kalau boleh tahu Mbak? Ya banyak, katanya apa? Saya sudah tua, nikah dipaksa, ini itu udah dihukum. Itu aja sampai situ. Kalau materi sendiri Mbak? Jadi terkait dengan pasal yang kita adukan, pasal 242, itu terkait dengan memberikan keterangan di atas, memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Mbak Emilia sendiri awalnya tidak tahu kalau beliau sudah diceraikan. Tapi setelah yang bersangkutan mempublikasikan statusnya telah bercerai, setelah itu baru Mbak Emilia tahu melihat dari sosial media kalau suaminya yang dia rasa masih aktif hari itu telah menceraikan dia tanpa izin dan sepengetahuan. Bang Heran, ini kan juga tadi Bang sebelumnya juga ngomong kalau misalkan Mbak Feni dan Mbak Amelia ini tidak boleh di podcast. Sedangkan sebaliknya Bang, posisi di sana lagi mulai bersuara di podcast Melet itu seperti apa Bang? Ya kalian lihat aja lah, kita kan sekarang kita bicara, kita orang Indonesia bro ya. Ya kita nggak usah bicara kirim roket ke bulan, ya kita bicara ya 1 + 1 2 aja gitu. Kita orang Indonesia percaya logika 100%. Sekarang kalian lihat, yang cari pansus siapa? Pihak saya atau pihak sana? Jadi awalnya seakan-akan kan ini playing victim. Lelaki sejati tidak akan bermain seperti ini. Kan kasarnya gitu. Lelaki sejati tidak akan playing victim. Kita dari awal ya, di posisi kita, kalau saya bersuaranya agak maksimal, saya di posisi korban. Dan saya mendampingi lebih dari 1 korban. Dan korban ya dua-dua adalah wanita. Dan di mana ini bukan saya bungkam, memang mereka memang orang yang bukan orang-orang yang vokal.
Jadi memang saya harus bersuara di sini. Jadi jangan pernah dipikir saya memanipulasi pikiran mereka atau saya doktrin mereka agar tidak bicara supaya saya ambil alih panggung. Enggak, bro. Lu banyak kerjaan, ya. Saya bukan pengacara pengangguran kasarnya gitu. Kalau gua nggak tahu kalau yang di sana-sana ya. Gitu. Kita time padat loh, gue bilang. Ini benar-benar gue bilang saya bukan cari duit di sini. Saya benar-benar mencari keadilan untuk mereka. Sekali lagi gue bilang mereka ini adalah cerminan wanita di Indonesia yang mana terjolimi oleh pria asing. Kebetulan di sini prianya 1 orang, korbannya masih 2. Gue nggak tahu yang berikut, gue nggak tahu yang belum terdata dan belum datang ke saya, kan gitu. Ada beberapa yang sudah menghubungi saya, mengaku korban yang pernah terlibat dengan ya mungkin one night stand atau gimana, cuma ya saya belum mau nanti terlalu melebar saya punya cerita kan. Tapi sekali lagi saya bilang saya tidak takut dengan hujatan-hujatan mereka, karena saya memang di sini untuk bersuara, ya. Dan saya tidak mau bilang itu dengan speak up. Saya di sini fungsinya bersuara. Kenapa? Kalau saya bungkam, kalau saya pun tidak bersuara, siapa yang tahu apa yang terjadi dengan 2 wanita ini? Ya. Jadi ini bukan klien dan asisten atau asisten dan klien, enggak. Jadi ini juga bukan temannya klien, dua-dua klien saya. Dan dari hari itu sampai hari ini saya masih berdiri di sini. Kalian lihat di sana. Macam mana gonta-ganti istri, kayak gitu pengacara pun gonta-ganti ya. Masukin draft gugatan cabut, masukin gugatan salah, masukin gugatan cabut. Nah, ini ada lagi sekarang pengacara baru lagi apa? Ngomen-ngomen nih di situ. Kalau saya memang benar, gue dipanggil periksa, ada media, saya bicara. Ini nyata. Nah, kalau saya harus bicara, saya di sana pecahkan ya, itu sah-sah saja. Biar dunia tahu, masyarakat Indonesia tahu apa yang terjadi di sini. Karena ini mereka-mereka ini kan sudah habis dijolimi, sudah habis termakan oleh hoax. Jadi kalau dipikirkan tentang bagaimana nanti suatu saat anak itu besar akan melihat, anak itu akan melihat ini loh. Sadar nggak sih yang ngomong gitu? Kalau memang kau memperjuangkan hak moral, kemerdekaan, pemikiran intelektual daripada anakmu, kau tidak akan buat ini loh. Dan kalau kau memang benar-benar manusia lelaki yang siap mati untuk anak, kau nggak akan tinggalkan ibu kandungnya. Pahit manis pasti kau jalani di dalam rumah itu. Kita juga suami-suami yang sudah punya istri dan sudah punya anak lah. Kita bukan anak-anak sekolah di sini kan. Jadi nggak usah deh, gue bilang. Dan singkat aja, kita bro, ini bukan bicara sombong, bukan bicara apa ya. Tujuan saya benar, tujuan saya bersih. Siapapun selagi manusia itu halal, pasti saya pahlawan. Ya. Dan yang paling penting, kita rakyat Indonesia, kita warga negara Republik Indonesia. Kalau kita dengan kebenaran, dengan penuh kebenaran, fakta, kita kalah sama orang asing, berarti kita belum merdeka. Ya, nah, udah itu aja intinya. Kalian garis bawahi kata-kata saya. Mbak Feni melihatnya gimana Mbak podcast tersebut? Bahkan bisa dibilang agak sedikit memojokkan Mbak Feni. Ya pastilah, malu juga iya, sedih juga pasti. Mbak Feni, kehadiran Mbak Feni ini semacam sebuah tanggung jawab moral juga kayaknya. Kayaknya kehadiran sini bukan hanya sekedar pendamping, tapi juga ada tanggung jawab moral kan ya. Memang melihatnya seperti apa sebetulnya di kasus yang sama kah atau bagaimana? Ya di awalnya juga Penny dengan Mbak Emilia ribut kenapa? Kan karena seseorang. Ributnya kenapa? Kan pasti karena ada penyampaian dari sisi sini kepada sisi sini terkait Mbak ini kepada Mbak ini. Nah, waktu fakta itu kan seperti asap hitam Mbak ya. Pada saat asap itu habis, kan reality akan terlihat. Fakta ya. Pada saat mereka lihat realitinya ternyata tidak sama dengan pembualan hari itu, ya logika akan mulai bekerja dong. Kalau dibilang cinta, kalau dibilang bucin, saya nggak sepakat dengan bucin. Cuma ya, semua orang punya keyakinan Pak. Kalau semua orang tidak akan sama dengan semua orang, ya, atau satu orang tidak akan menjadi orang jahat kepada semua orang. Tapi pada saat satu orang mengulangi kejahatan yang sama, maka orang itu akan disebut apa? Di dalam hukum aja kita lihat perilaku seseorang yang berbuat kejahatan pertama kali dengan mereka-mereka yang sudah punya riwayat residif itu beda loh penanganannya. Kenapa? Mereka sudah mengulangi.
Berarti efek jera itu sudah tidak maksimal kepada mereka. Inilah yang dibahas. Ini udah 2. Bang, untuk kedokteran yang awal ini apa masih terbuka restoratif justice, Bang? Apa? Perdamaian. RJ-nya. Kalau saya bilang RJ apa yang mau di RJ-in? Ya kembalilah kepada ini, Mbak mau Ya, apa berdamai, Mbak? Mbak mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan. Apa ini mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan. Mbak, kalau Mbak Feni kan nilai kerugiannya lumayan ya dari materi. Nah, kalau Mbak sendiri berapa kerugiannya? Miliaran? Kalau secara nominal, saya rasa nggak usah dihitung secara nominal. Tapi Mbak ini sampai jual tanah warisannya untuk membelikan barang-barang kepada beliau. Mbak ini sampai menjual kios-kiosnya yang ada di market, yang di pasar untuk membeli, untuk mendempingkan mobil. Jadi banyaklah gue bilang. Jadi namanya pengorbanan, kalau kita hitung secara rasio nominal akan ada ketimbangan, akan ada ketimpangan. Tapi pada saat kita bicara kerugian, ya rugi kan. Mbak, kena gendam, Mbak. Sampai dijual semuanya kena gendam.